Bang Raffi, ini beneran ahlinya ngomong dakwaan JPU ke Nikita Mirzani tak penuhi unsur pencemaran? Nggak nyimak sih bang, nggak nyimak secara keseluruhan. Cuman apa ya, itu ITE ya tadi ya, ahli ITE maksudnya bang Leon ya. Iya. Iya karena gini bang, ini sebenarnya balik lagi itulah ke apa ya kita bilang pelintar pelintir lah. Bahasanya ini kan seolah-olah bahwa produk yang disampaikan ya ataupun yang di-repost oleh terdakwa maupun direview ulang oleh terdakwa seolah-olah ini sudah tersebar sebelumnya dan sudah ada katanya influencer-influencer yang sudah melakukan review terkait itu. Gitu loh Bang Leon. Nah, sekarang dia bisa buktikan nggak statement itu? Karena sampai detik ini statement dia mengenai itu tidak bisa dibuktikan. Dan lagi juga mengenai kayak yang katanya ini kita ngikutin pola pikir mereka nih, yang katanya produk nih. Tadi sempat saya bahas juga Bang Leon. Dari awal tuh saya bilang gini. Kalau memang kita ikutin pola pikir mereka produk, katanya itu kan dia tahu, terdakwa ini tahu karena adanya review dari seorang doktif. Nah, si doktif ini ternyata di bulan Oktober itu sebelum sebelum adanya perpindahan uang ataupun sebelum adanya laporan polisi dari Dokter Reza itu nggak ada review sepemahaman kita. Karena review yang dilakukan oleh Doktif itu pada tanggal 19 Desember 2024. Berarti setelah adanya laporan polisi maupun perpindahan uang Bang Leon. Tetapi yang ditanyakan dan digiring oleh pertanyaan-pertanyaan oleh penasihat hukum terdakwa ini kan seolah-olah Bang Leon ini sudah disampaikan sebelum-sebelumnya review-review itu. Sehingga apa yang sudah dilakukan review kepada masyarakat ketika itu sudah diumumkan, ketika sudah disebarkan itu dianggap lagi buat ahli ini itu bukan lagi rahasia Bang Leon. Kan dakwaan penuntut umum bukan rahasia, tapi pencemarkan. Pencemaran gimana? Ancaman pencemaran kan dakwaan penuntut umum itu. Di dalam kalimat di paragraf terakhir itu kan dengan ancaman untuk mencemarkan, merusak reputasi. Betul, karena gini Bang Leon, terkait soal masalah produk ya. Produk itu yang katanya produk nih kata mereka nih. Di kita itu glowing booster cell itu adalah treatment. Produk itu namanya reverse skin. Nah, ketika reverse skin itu bukan sebenarnya itu kan mau disampaikan kepada korban. Kalau kita sudah punya nih cerita gitu loh si terdakwa ini. Kita udah punya nih produk lo. Jadi selama ini di framing itu katanya dia memberikan edukasi, menyampaikan pesan kepada masyarakat itu belum pernah ada dulu. Dia hanya menjapri secara pribadi, itulah yang memang sekarang dugaannya adalah ancamannya di situ terkait masalah katanya produk itu berbahaya. Padahal produk itu sudah tidak diperjualbelikan sehingga dengan adanya produk tadi apa yang dianggap mereka produk yang katanya itu barang berbahaya, ancaman yang dilakukan adalah untuk menghancurkan kredibilitas Dokter Reza sebagai dokter. Hancur akan apa? Gue jamin akan hancur kredibilitas saya. Memang itu pencemaran nama baik. Menghancurkan nama baik seorang Dokter Reza sebagai dokter, gitulah kurang lebih Bang Leon. Iya, artinya kan nggak ada korelasinya kalau dibilang rahasia itu bukan rahasia lagi dan segala macam. Iya betul. Kenapa nggak jadi ahli aja Bang? Katanya. Buat Bang Leon ya. Nggak diminta Bang Leon. Coba Bang Leon jadi ahli. Makin aja nih. Makin kena sama Bang Leon. Ini mereka-mereka yang komen ini nggak paham, dikira kita ini karena gelarnya kita MH terus udah pasti profesor itu lebih pintar dari kita. Belum tentu, bos. Nice. Wah, bisa bukannya pengacaranya saya aja pernah lihat liburan. Oke, kita sapa dulu ini. Kayak Pak Mister sih gue nih jadi host gitu ya. Gue jangan kayak gini.
Dokter Janet, ada Dokter Andreas. Dokter Andreas belum ngomong nih. Dokter Janet belum ngomong. Halo Bu Nona juga. Selamat malam Bu. Malam, selamat malam Pak Leon, Dr. Andreas, Metrosi, kawan Kombur, Ibu Fitri, Bang Deddy, Halo. juga Kak Bung Raffi, selamat malam Pagi juga semuanya. Dokter Janet. Ada koin yang Selamat malam Ibu-ibu. Jadi gimana? Dokter Andreas coba mau sampaikan apa dulu Dok terkait itu Dok? Betul tidak Dok itu? Tadi yang disampaikan oleh terdakwa itu ada kejanggalan nggak menurut dokter? Enggak, aku mau nanggapin yang pertanyaan dari kawan Kombur aja sih. Kalau tadi sebenarnya udah dijawab Bang Leonardo ya. Karena memang kita yang punya profesi ini sama seperti dokter juga, dia tidak bisa menjamin atau memberikan 100% kesembuhan kepada pasiennya. Itu sama aja sebenarnya, itu udah melanggar kode etik. Begitu loh. Jadi ya hati-hati sih kita yang punya profesi ini ya. Gitu, jangan sembarangan ngomong, menjanjikan apa segala sesuatu gitu. Apa ya, lumayan banyak juga memang profesi ini yang tidak dia tahu dia punya profesi tapi dia tidak tahu etikanya gitu dalam menjalankan profesinya. Itu banyak sekali hal profesi-profesi yang seperti itu. Di dalam perkara ini sangat banyak tuh, baik praktisi hukum yang kubu mereka rata-rata ataupun profesi dokter yang mereview-review gitu loh. Banyak banget yang begitu. Jadi harus hati-hati masyarakat ini. Betul, setuju tuh. Jadi harus pintar memilih lah, baik itu profesi apapun, dokter, pengacara, apalagi tuh. Pilot kita kalau punya pilot pribadi kan harus dilihat-lihat tuh pilotnya tuh. Saya mau nanya sih Pak Leon, Mr. C, juga Bu Nona ya. Kalau saya mengamati jaksa ini kok kurang tajam ya mencecar atau menanyain para ahli ini. Seperti ya saya melihat lemah ya jaksa ini menanyain saksi ahli ini. Seperti tadi tadi dikatakan si saksi ahli undang-undang ITE sorry. Dikatakan itu kalau menjadi sudah diketahui umum itu bukan dia bukan rahasia kan gitu. Ya. Nah, itu kan aneh ini kalau dia bilang begitu terus jaksanya nggak mencecar itu. Ya kan seharusnya kan jaksa harus menggali lagi nih pernyataan dari ahli ini gitu. Sekarang yang dilakukan oleh baik NM maupun Doktif ini kan memberitakan berita bohong. Itu baik uji labnya itu juga uji lab yang bohong. Kalau mereka di waktu Doktif ditanya itu, kamu uji begitu lapor BPOM enggak. Nah, ya kan itu sudah satu kebohongan kan itu. Kenapa waktu saksi ahli ITE itu enggak dicecer lagi di situ, ya kan? Begitu demikian juga yang saksi ahli bahasa itu yang mengatakan itu bisnis, pengancaman itu suatu segi bisnis itu. Jadi itu menurut aku jaksa kurang tajam. Menurut Bang Leon, Ibu Nona sama Mr. C gimana tuh ini ya? Coba Ibu Nona dulu kali ya karena baru datang juga. Silakan Bu Nona. Oke, siap. Jadi begini Bu Janet, karena tadi saya pas sempatnya karena dia durasi panjang sekali ya. Jadi saya baru sempat nonton bagian memang ITE, memang banyak blundernya. Tapi gini, memang JPU tidak terlalu tajam, berkesan tidak terlalu tajam karena begini Bu Janet. Kalau dalam persidangan pidana, apalagi kalau ini kan si ahli cybercrime ini dihadirkan untuk mengcounter keterangan dari ahli digital forensik yang dihadirkan sebelumnya oleh JPU, maka dia tidak akan melakukan pengulangan lagi supaya apa yang sudah dihadirkan oleh ahli sebelumnya terhadap dia punya keahlian yang sejenis gitu ya. Tidak perlu lagi butuh penegasan karena kelihatan sekali bahwa ahli yang dihadirkan ini sudah terlalu substansial sekali yang
disampaikan. Bahkan ada beberapa yang ini ya, yang blunder. Kalau saya selalu pakai istilah blunder ya. Karena apa? Ada beberapa pertanyaan, bahkan pernyataan dia sendiri yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Contohnya, yang dia sempat menyampaikan tentang memberi edukasi adalah tanggung jawab hukum, review produk adalah prinsip perlindungan konsumen. Itu bukan bagian dia. Lalu apa legal standing dari seorang yang melakukan review gitu kan? Itu terus dia hubungkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, lalu dia hubungkan lagi dengan pasal 38. Itu jauh di luar dia punya kompetensi. Jadi saya lihat memang sengaja JPU tidak terlalu mendalami soal apa yang dinyatakan oleh ahli ini dengan tujuan supaya itu tidak perlu diulang-ulang lagi dan tidak perlu dipertegas lagi masalah keblunderan itu. Jadi kalau blunder itu diulang-ulang lagi kan seolah-olah itu jadi benar. Jadi biarkan saja, karena saya yakin itu hakim sudah punya penilaian dan tidak perlu memperbandingkan, karena ini kan memang dihadirkan untuk mengcounter ahli sebelumnya saja terhadap kompetensi sejenis. Lalu ada beberapa hal lagi. Nah, contohnya gini, yang kelihatan sekali bahwa ahli ini terlihat substansial dan terlalu berat sebelah, dia tidak netral menyampaikan kompetensinya. Yang saya selalu sampaikan kalau di Komalnya Mr. Z, bahwa inilah letak 10% dari 100% kompetensi yang disampaikan oleh seorang ahli. 10% dia memang harus putar-putar gimana dalilnya biar cocok dengan bayaran. Kasarannya begitu, ya kan? Nah, itu termasuk dengan ini nih, analogi yang tentang bullying. Dia kan kasih analogi. Nah, perbedaan logika hukumnya status sosial selalu bullying itu besar ke kecil, atasan ke bawahan, korban terus karena korban itu pasti ditakut-takuti. Nah, terus diulang lagi pertanyaannya, dipertajam lagi oleh JPU. Oke, kalau memang bullying itu adalah besar ke kecil, orang yang pokoknya punya power ke orang yang tidak punya power, maka apakah kalau seorang Nikita Mirzani dengan follower yang banyak, apapun yang disampaikan selalu dibenarkan oleh para pengikutnya, gitu kan? Mau benar salah pasti didukung sama pendukungnya dengan follower yang sebanyak itu. Apakah dia masuk dan dia membuli seorang yang lemah, seorang Dr. Reza yang tidak punya follower sebanyak dia dan bukan seorang selebriti, maka apakah itu masuk dalam perilaku bullying? Nah, kemudian dia lari tuh. Ya kan, dia lari, dibilang oh itu bukan kompetensi saya. Nanti lihat lagi hasil dari diagnosa seorang psikolog, apakah si korban itu benar-benar merasa terbuli atau tidak. Nah, bukan main kan. Nah, di situ letaknya yang saya sampaikan selalu sebagai orang yang memang punya pengalaman sebagai ahli dalam persidangan-persidangan ya, bahwa itulah letak 10% kewajiban seorang yang sedang bertugas sebagai saksi ahli terhadap siapa yang merequest. Nah, di situ aja. Jadi gitu Bu Janet, teman-teman sekalian, pendapat dari saya seperti itu. Siap. Makasih Bu Nona. Teruskan Bang Leon atau Mr. Z, monggo. Ya, makasih. Jadi, apakah sudah ngantuk semua ini? Pada termenung semua mungkin. Bingung apa komentarin. Oke, gini Bu Nona, aku mau meneruskan pertanyaan tadi. Pertanyaan aku tadi dan sudah dijawab atau sudah dijelaskan sama Bang Rapi, sama Bang Leonardo gitu ya. Ini terkait dengan ada pernyataan dari pengacara gitu ya yang sedang berperkara kayak gitu kan, menangani kasus kliennya. Yang mengatakan bahwasanya yakin kliennya ini akan bebas. Nah, di publik itu para penggemar NM ini
mengatakan bebas, 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 bebas seperti itu. Nah, saya bilang kalau publik atau netizen mengatakan hal demikian itu masih dapat dimaklumi karena mungkin orang awam atau buta hukum. Nah, akan tetapi jika pernyataan yang sama disampaikan oleh seorang yang tahu hukum atau notabene adalah seorang pengacara yang lagi menangani kasus kliennya sendiri mengatakan bahwasanya kliennya ini yakin bebas begitu. Dijelaskan tadi sama Bang Leon atau Bang Rapi bahwasanya seorang pengacara itu tidak boleh menjanjikan kebebasan terhadap klien yang sedang dia tangani. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Ibu Nona? Saya sependapat karena kita ilmunya sama semua kan. Kalau kita untuk jadi advokat, pengacara atau bahasa Inggrisnya lawyer, itu kan kita harus melalui ada sekolah singkat yaitu PKPA, ya. Nah, PKPA itu kita diajarkan juga tentang etik, kode etik dari seorang advokat, ya, untuk menjalani tugas-tugasnya. Salah satu kode etik yang penting sekali gitu, yaitu itu tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada klien. Tidak boleh mendahului putusan hakim. Nah, itu salah dua lah. Dan masih banyak lagi, walaupun tidak terpapar secara spesifik, tapi itu sudah dimaknai itu dalam kode etik. Memang kita diharuskan untuk menjaga tutur kata, tutur bahasa, untuk jangan sampai kita ini kan sama-sama penegak hukum semua. Termasuk hakim, jaksa penuntut umum, gitu ya. Lalu termasuk juga panitera, walaupun dia hanya di administrasi. Tapi ya itu penegakan hukum di situ semua. Tidak boleh kalau dalam kasus yang sedang berjalan terus, apalagi kita yang langsung menangani langsung gitu, jadi kuasa atau jadi penasehat hukumnya, terus sudah menyatakan bahwa klien saya akan menang, gitu. Nah, secara etik aja salah. Lalu nanti kalau misalnya masalah hubungan dengan kliennya, parah itu. Kalau memang itu dia menjanjikan terus ternyata tidak tersampaikan, maka bukan satu nama lawyer saja yang kena, semua lawyer akan kena, gitu. Karena itu kan target kan, bekerja dengan target, tetapi yang dibela adalah haknya bukan perbuatannya. Maka kalau misalnya dapat hasil yang maksimal, maka bukan berarti kita membuat sampai pandangan masyarakat atau pandangan publik bahwa perbuatan yang sedang dilakukan oleh klien kita ini adalah perbuatan yang baik, yang benar, maka dia tidak layak untuk dihukum. Tapi hak-haknya, gitu. Kalaupun dia harus kemenangan dari kita itu ternyata nyata, gitu ya, harusnya adalah haknya yang ternyata bisa kita bela, gitu. Bukan hasil yang menang kayak orang lagi kompetisi. Jadi ya itulah, mungkin saking senior kali lupa dengan materi-materi lama.